Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Saya Hasan Basri, calon guru penggerak angkatan ke-10 SMP Negeri 1 Kadul. Pada kesempatan ini akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Yang saya hormati Bapak Fasilitator kita, yang terhormat Bapak Saiful Arif, kemudian Bapak Budi dan Bapak Nasiruddin selaku pengajar praktek CGP Angkatan ke-10. Latar belakang aksi nyata ini adalah warga sekolah belum seluruhnya memahami tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Hal ini diharapkan jika seluruh konsep ini tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan tumbuh budaya positif. Adapun tujuan kegiatan aksi nyata ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif, menunjukkan motivasi intrinsik murid, dan mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan. Tolok ukur aksi nyata ini adalah terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. Murid dan guru mampu melaksanakan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Lini masa tindakan yang akan dilakukan pada kegiatan aksi nyata yaitu menyampaikan rencana diseminasi penerapan budaya positif di sekolah dan meminta izin kepada kepala sekolah, menyiapkan materi diseminasi, menyampaikan jadwal pelaksanaan diseminasi, mengumpulkan peserta diseminasi, pembukaan kegiatan, menyampaikan penyampaian materi budaya positif, diskusi berupa tanya jawab tentang budaya positif, kemudian yang terakhir refleksi dan penutup. Dukungan yang dibutuhkan adalah kolaborasi yang baik seluruh warga sekolah dalam penerapan budaya positif, baik guru, murid, dan wali murid. Sumber daya lingkungan belajar, sarana dan prasarana sekolah dalam mendukung penerapan budaya positif. Berikut kegiatan diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 1, Ibu Siti Juhairiyah MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta diseminasi budaya positif. Yang saya hormati Bapak Hasan selaku penyaji CGP Angkatan 10. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, di mana pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan nikmat, kesempatan itu berkumpul dalam rangka kita belajar terkait dengan diseminasi ini, yang insya Allah akan dipaparkan secara jelas dan gamblang oleh Pak Hasan selaku CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Kadul. Yang kedua, tidak lupa mari kita panjatkan selawat kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa perubahan ke dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Bapak dan Ibu, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara
yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Juhairiyah. Yang kedua nanti langsung penyampaian materi diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Hasan. Saya kira itu susunan acara untuk siang pagi hari ini. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah Ibu Siti Juhairiyah, yang ketiga adalah pemaparan diseminasi modul 1.4 budaya positif, dan yang terakhir penutup doa. Baik, untuk singkatnya acara, mari kita buka acara di pagi hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Siti Juhairiyah disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Hasan Basri SPD selaku CGP Angkatan 10. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf usaha SMP Negeri 1 Kadul. Puji syukur kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya kita hari ini, hari yang berbahagia ini, berkumpul di sini dalam rangka diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Hasan Basri. Salawat serta salam akan selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita akan selalu mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini tidak salah kiranya mungkin saya menyampaikan bahwa ini merupakan hari yang indah dan berbahagia. Kenapa? Karena hari ini kita akan mendapatkan ilmu kembali setelah kita mendapatkan ilmu kemarin dari rekan kita JGB Angkatan 9. Alhamdulillah hari ini kita akan mendapatkan diseminasi tularan ilmu dari rekan kita yaitu Bapak Hasan Basri untuk menularkan ilmunya yang didapat dari kegiatan guru penggerak Angkatan 10, yaitu hari ini tentang budaya positif. Semoga apa yang akan disampaikan oleh Bapak Hasan nantinya akan membuat kita yang semula insya Allah sudah tergerak, mau bergerak bersama dan menggerakkan roda sekolah kita menjadi lebih baik, menggerakkan siswa-siswa kita menjadi lebih baik. Dan dengan adanya diseminasi budaya positif ini, maka akan membuat kita selalu berpikir positif, bertindak positif, dan melakukan segala sesuatunya yang bersifat positif. Begitu saja mungkin dari saya. Selamat. Saya buka kegiatan ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua
apa yang akan dipaparkan oleh Bapak Hasan Basri nanti semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya acara inti yaitu pemaparan diseminasi budaya positif oleh Bapak Hasan ST. Disilakan. Terima kasih Bapak MC Bapak Rakto. Sebelum acara ini kita mulai diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif, ini ada pantun bunyinya seperti ini. Burung elang, burung kakak tua, kepakan sayap ke langit biru. Selamat datang Bapak Ibu semua untuk belajar ilmu baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kadur, Ibu Siti Juhairiah MPD, rekan-rekanku seperjuangan, teman sejawat, rekan guru yang juga saya hormati dan yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul di tempat ini yang insya Allah tempat yang penuh mubarakah. Semoga tempat ini sebagai saksi kita, sebagai saksi bahwa kita senantiasa melaksanakan amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam marilah kita senantiasa aturkan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau kita bisa terapis dari alam kegelapan sehingga menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yakni dengan adanya ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif pada modul titik 1 sesuai dengan yang saya pelajari. Sebelumnya Bapak Ibu masih ingat dengan dua kata budaya dan positif. Ada yang bisa membantu untuk menjawab apa itu yang dimaksud dengan budaya positif? Mungkin Bu Sri, silakan. Kebiasaan positif yang dilakukan setiap hari. Ada lagi? Silakan Bu Anita. Budaya positif dari kata budaya, kebiasaan, tradisi atau nilai. Sedangkan positif itu hal-hal yang baik. Jadi kalau budaya positif, nilai-nilai atau sikap atau tradisi yang positif yang dapat mengembangkan, kalau di sekolah mengembangkan sekolah. Betul. Itu yang dimaksud dengan budaya positif, pengembangan nilai-nilai baik yang kita terapkan dalam keseharian nyata sebagai guru di sekolah tercinta ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tujuan diseminasi pada kesempatan ini terkait dengan budaya positif, yaitu dapat memahami konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukum dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru serta segitiga restitusi, dan menerapkan dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Ini tujuan pada
penyampaian materi kesempatan pagi hari ini. Pada dasarnya konsep inti dari budaya positif ini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru dan keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma baru, paradigma belajar, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu tentang profil belajar Pancasila? Di situ ada 6. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa. Yang kedua, berkebenekaan global. Kemudian yang ketiga, gotong royong. Kemudian mandiri, bernilai kritis. Kemudian inovatif. Di dalam penerapan pembelajaran kita tidak diharapkan selalu berpedoman dengan profil belajar Pancasila. Saya lanjutkan. Kemudian yang kedua, di sini ada disiplin positif. Mungkin yang ada di benak Bapak Ibu terkait dengan disiplin itu, ada yang mau bantu menjelaskan? Ali? Terkait dengan disiplin positif. Disiplin. Ada yang lain? Barangkali? Bu Sulistri, silakan. Patuh pada tata tertib. Tata tertib, aturan. Mungkin ada lagi yang mau menambah? Kesadaran dari peserta didik akan tugas dan tanggung jawab sebagai pelajar sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Luar biasa, sudah luar biasa sekali. Berarti disiplin positif itu adalah diambil dari kata disiplina, artinya belajar. Jadi belajar mulai dari diri kita sendiri. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa adanya imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi penerapannya itu murid tidak ada rasa tekanan, tidak karena iming-iming. Satu misalkan murid datang ke sekolah bukan karena takut kepala sekolah. Murid ke sekolah tepat waktu bukan karena takut kepada guru BK, akan tapi di sini dimulai dari kesadaran. Kemudian bukan lagi peserta didik mengerjakan tugas karena dapat hadiah, bukan lagi, akan tapi dimulai dengan kesadaran diri kita sendiri. Kemudian lanjut, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakang kita. Jadi kemudian lanjut, kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu yang dimaksud dengan kebutuhan. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup atau disebut dengan juga survival, bertahan hidup. Jadi kita membutuhkan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu merupakan kebutuhan kita. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi peserta didik kita ingin disayang,
ikut berkumpul dengan teman-teman yang lain. Jadi kebutuhan yang kedua itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa terima kasih. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini misalnya harga diri memimpin. Jadi berkeinginan jadi seorang pemimpin itu orang itu membutuhkan kebutuhan penguasaan, pemimpin. Kemudian berprestasi, ingin mendapat juara. Jadi peserta didik kita lihat kalau ada peserta didik yang ingin berprestasi, itu berarti kebutuhan peserta didik adalah kebutuhan penguasaan. Kemudian selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan, jadi ingin bebas, itu bersikap mandiri, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru. Jadi ingin bebas. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan di sini adalah misalnya bermain, humor, bercanda gurau, ketawa dan lain sebagainya. Jadi hidupnya ingin kesenangan yang ada dalam dirinya. Kemudian lanjut, di sini ada motivasi perilaku manusia. Manusia bisa berperilaku baik ini karena ada 3 faktor. Yang pertama karena faktor takut atau takut karena hukuman. Yang disebut dengan ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Satu contoh misalkan anak melakukan ikut upacara karena takut dihukum oleh guru BK. Ini karena anak merasa takut. Ini masuk karena motivasi ini disebut ada pengaruh dari luar. Disebut dengan motivasi ekstrinsik. Ada pengaruh karena takut dihukum. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Jadi kalau misalkan kita melakukan bersih-bersih, jadi anak itu mau melakukan bersih-bersih ketika diberi upah. Kamu kalau nanti membersihkan misalkan musola, kamu akan saya berikan hadiah. Jadi dengan adanya dorongan motivasi hadiah tersebut, maka itu termasuk pengaruh dari luar, disebut dengan ekstrinsik. Namun yang kita harapkan di sini adalah motivasi intrinsik. Motivasi dorongan yang ada dalam diri anak. Satu contoh misalnya, Bapak Ibu ketika mengendarai kendaraan bermotor, kenapa Bapak pakai helm? Apakah ada yang menyuruh atau yang lainnya? Tentunya jawabannya adalah karena keselamatan, menghindari ketika terjadinya benturan keras, memberikan rasa aman kepada kepala kita. Itu yang disebut dengan intrinsik. Ada keinginan dalam diri kita sendiri. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu motivasi intrinsik. Kemudian lanjut, di sini ada hukuman, ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Hukuman, jadi hukuman itu yang sering kita lakukan adalah hukuman yang tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat searah, berupa hukuman fisik. Bapak Ibu ketika berada di sekolah ini pernah tidak melakukan tindakan hukuman kepada siswa? Pernah. Kira-kira hukuman apa yang kita berikan? Berapa? Ada 2 hukuman. Yang pertama adalah hukuman secara fisik, yaitu saya suruh jongkok. Itu yang pertama. Yang kedua, hukumannya adalah untuk mengerjakan tugas yang belum diselesaikan langsung di tempat atau di kelas. Baik, terima kasih. Saya kira Bapak Ibu, apalagi saya sering hukum. Biasanya hukuman itu membentak dengan kata-kata kasar. Hei, kamu kok terlambat? Hei, kamu berdiri. Hei, kamu. Biasanya dengan mata melotot, tangan menunjuk, itu adalah ciri-ciri hukuman. Nah, hukuman itu bisa berdampak kepada anak didik kita. Anak itu bisa memiliki rasa dendam. Kemudian selanjutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi ini terencana, disepakati
sesuai dengan peraturan. Jadi aturan yang kita terapkan ini adalah terencana. Sebelum kita memberikan konsekuensi kepada peserta didik kita itu sudah diberitahu dulu. Semisal contohnya, jika kamu terlambat mengikuti olahraga, maka konsekuensinya kamu harus mengelilingi lapangan mengelilingi lapangan 2 kali. Nah, ini namanya konsekuensi. Jadi ada ada terencana. Kemudian sikap guru memonitor, melihat sikapnya, ini konsekuensi. Kemudian yang selanjutnya adalah restitusi. Kalau restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jika ketika ketemu dengan murid tidaklah semerta-merta kamu salah, kamu ini, akan tapi dicari solusinya. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid tidak mencari solusi sendiri. Jadi dibantu oleh guru. Kalau misalkan ada siswa terlambat, ditanyakan kenapa kok kamu terlambat, alasannya apa. Wajarlah kalau kamu terlambat, saya dulu pernah terlambat. Ini biasanya penerapan restitusi seperti itu. Jadi anak diajak ngobrol sehingga anak tidak dibebani dengan persoalan itu. Kemudian lanjut, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah penghukum. Kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Kemudian di sini sebagai teman. Lanjut, nomor 4 adalah pemantau. Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Nah, dari sini yang pertama adalah penghukum. Ciri-ciri penghukum sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa kita penghukum itu bernada kasar biasanya. Tidak mungkin kalau menghukum itu nadanya halus, tak nada kasar. Nah, kamu terlambat, awas ya kalau kamu terlambat lagi. Biasanya ada kata-kata seperti itu. Ini adalah ciri posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah di sini. Lanjut. Nah, membuat merasa bersalah. Tidak kelihatan ya? Berapa kali ini biasanya pernyataan yang disampaikan oleh guru, oleh kita itu pernyataan berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu siap saja mengecewakan Bapak Ibu. Ini biasanya kata-kata yang selalu diucapkan bagi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi peserta didik ini kecewa, merasa bersalah. Gimana merasa bersalah? Kemudian posisi kontrol berikutnya adalah sebagai teman. Kita sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini saja, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini posisi kita berada pada posisi kontrol. Jadi kata-katanya halus, membujuk, biasanya akrab sebagai pertemanan. Ini adalah kontrol kita sebagai teman. Kemudian selanjutnya posisi kontrol kita sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Biasanya kata-kata yang sebagai pemantau seperti ini. Jadi tidak nadanya nada datar, tidak marah, tidak tunjuk-tunjuk, dan tidak merayu, dan tidak membuat kecewa terhadap anak didik kita. Nah, yang terakhir adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Ini sebagai manajer, mencarikan solusi. Harapan dari saya,
kedepannya harapannya adalah kita sebagai guru ini harus berada di posisi manajer. Jadi membuat peserta didik betah senang dengan kita. Di posisi kita harus posisi manajer. Jadi posisi manajer ini ketika ada anak yang merasa bersalah, kita dicarikan solusi permasalahannya. Tidak semata-mata kita hakimi. Nah, di sini ada posisi kontrol apakah aku. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya, posisi saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, silakan. Bapak Ibu. Siswa membuat salah. Pak Seni, siswa membuat salah. Ada lagi? Kecewa. Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Kemudian yang kedua, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini posisi kontrol apa? Manajer. Betul sekali. Jadi posisi kita harus sebagai posisi manajer. Kemudian lanjut Bapak Ibu, keyakinan kelas. Nilai keyakinan kelas itu adalah nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini bersama serta dilaksanakan oleh warga kelas. Ini keyakinan kelas. Nah, adapun untuk keyakinan kelas adalah yang pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi belajar, sesuai dengan kondisi. Kemudian semua warga kelas dilibatkan. Ini nih hal-hal rambu-rambu dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, ini yang disebut dengan restitusi. Restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini restitusi. Kemudian lanjut, segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kemudian langkah-langkah dari restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, apa yang dimaksud dengan menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsipnya, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, kata-kata yang pantas kita ucapkan adalah berbuat salah, misalkan berbuat salah itu wajar. Ini dalam rangka menstabilitas. Tidak ada manusia sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini dalam rangka menstabilkan identitas. Jadi anak ditanyakan masalahnya apa, wajarlah kalau kamu berlaku seperti itu. Ada kata-kata seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah.
berdasarkan prinsipnya setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, biasanya kita akan melakukan penyamaan seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi ditanyakan. Jadi anak ditanyakan, kamu melakukan hal ini, kesalahan ini pasti ada alasannya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini validasi tindakan. Kemudian selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsipnya, teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas? Kita kembali lagi. Apa keyakinan kelas? Nilai-nilai apa yang telah disepakati? Ini menanyakan keyakinan. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini adalah penerapan segitiga institusi untuk menanyakan keyakinan. Mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu penyampaian diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Yang paling terakhir nanti kita minta umpan balik, umpan balik. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan ketika mengikuti diseminasi ini? Ada yang mau membantu menjawab? Silakan, Pak Jumrawi. Silakan Pak Jumrawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya pribadi mengikuti penjelasan tentang budaya positif ini, maka sebenarnya hal-hal yang dijelaskan atau ditulis itu sebenarnya ini sudah lama dilakukan para guru kita. Tetapi seninya beda-beda. Kalau si A ini langsung karakternya menghukum, karena kamu terlambat misalnya kamu begini. Ada guru juga, kenapa kamu terlambat? Bisakah lain kali tidak terlambat? Itu masalah nama-nama saja itu. Sebenarnya itu sudah dilakukan oleh guru A begini, guru B begitu. Cuma yang pasti karena yang dijelaskan itu ini sebuah tatanan ilmu ya yang harus ditulis, maka ini menjadi pengetahuan yang rapi, pengetahuan yang lebih sistematis, buat kita lebih enak untuk menerapkannya. Dan ternyata yang kita terapkan itu ternyata sekarang itu ada legitimasinya. Artinya ada kekuatan hukumnya karena ada disiplin ilmunya, ya. Nah, tentang apa yang saya dapatkan tadi, ialah sedikit banyak saya sudah mendapatkan ilmu tentang bagaimana cara menghadapi siswa. Kita tinggal melihat karakter siswa, apa kesalahan siswa, sehingga kita pakai metode menghukum, pakai metode sebagai manajer, pakai metode sebagai teman atau dan sebagainya. Kita tinggal memilih mau pakai metode apa ketika menghadapi karakter murid yang seperti ini. Kalau saja mungkin Pak Hasan kalau jadi kepala sekolah juga bisa memilah dan memilih kepada siapa harus pakai sistem manajer itu, kepada siapa kita pakai sistem yang kontrolnya itu secara menghukum atau sebagai teman atau apa dan sebagainya. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan, tidak bermaksud menyinggung siapapun, mohon maaf atas kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus luar biasa. Perlu ditekankan lagi Bapak Ibu dalam penerapan manajer posisi 5 posisi kontrol tadi tidak pas. Kalau kita butuh kontrol teman atau kontrol pemantau, boleh saja kita gunakan.
Selanjutnya umpan balik berikutnya adalah bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti seminar budaya positif ini? Ada yang mau sampaikan Bu Ani? Barangkali Pak Zaini, silakan Pak Zaini dari Randi kayaknya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya merasa senang, saya merasa bahagia karena satu ilmu sudah saya dapatkan, yaitu tentang keyakinan kelas. Sebenarnya kami dan teman-teman Bapak Ibu guru itu sudah menerapkan, cuma selama ini tidak tahu bahwa yang kita terapkan itu masuk pada ranah keyakinan kelas. Satu contoh, ketika ada anak lembar datang misalnya, maka di awal sudah kita berkesepakatan entah berdiri atau menghapus papan tulis atau membuang sampah yang ada di tempat sampah luar. Itu sebenarnya sudah kita buat di awal sebenarnya, cuma saya tidak tahu bahwa itu ternyata adalah keyakinan kelas. Jadi itu demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penyampaian dari Pak Zaini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya selaku pemateri, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian aktivitas pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Kegiatan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Kamu habis bertengkar dengan Nuril ya? Habis kesal sih. Kenapa kok kesal, Tika? Nuril terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tugas juga selalu dicontek. Begitu ya. Wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Nuril, Tika? Saya marah-marah, Pak. Saya maki-maki. Dan tanpa sadar, saya menggebrak mejanya, Pak. Sekian, terima kasih. Pemaparan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.